Asuransi atau investasi? Mana duluan ya? Pertanyaan ini sering banget bikin bingung kan? Tapi tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas secara logis supaya Anda bisa ambil keputusan yang paling pas buat masa depan keuangan Anda. Nah, ini dia nih dilema klasiknya. Banyak banget yang kejebak di sini. Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang manajemen risiko, jawabannya tuh sebenarnya simpel banget. Dan jujur aja, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yuk, kita lihat. Coba deh bayangin, bangun kekayaan itu persis kayak bangun rumah. Nggak mungkin kan kita pasang atap duluan sebelum fondasinya jadi? Nah, di dalam keuangan, fondasi yang kokoh itu ya jaring pengaman kita. Oke, kenapa sih asuransi kesehatan ini jadi yang nomor satu? Yang paling penting. Karena gini, satu kali aja kena tagihan rumah sakit yang gede, itu bisa langsung ngabisin semua tabungan yang udah kita kumpulin susah payah bertahun-tahun. Ini adalah tembok pertahanan pertama kita melawan bencana finansial. Nah, ini dia nih angkanya. Setiap tahun, biaya medis itu naiknya gila-gilaan, 10-15%. Angka ini tuh jauh di atas inflasi biasa loh. Artinya apa? Kalau kita nggak punya proteksi, penghasilan kita bakal makin kegerus dari tahun ke tahun cuma buat nutupin biaya kesehatan. Ini kayak lari maraton yang nggak bakal bisa kita menangkan sendirian, tanpa tameng. Dan ini bukan cuma kata-kata mutiara ya, ini kenyataan pahit yang sayangnya sering banget terjadi. Bayangin aja deh, kerja keras kita bertahun-tahun, nabung, investasi, bisa ludes sekejap cuma karena satu penyakit serius. Nah, disitulah peran proteksi jadi super krusial. Oke, jadi strateginya gimana? Simpel aja, mulai dari fondasi paling dasar yang wajib dan terjangkau, BPJS Kesehatan. Ini wajib punya. Nah, kalau kamu punya budget lebih dan pengen kenyamanan ekstra, misalnya kamar VIP atau pilihan rumah sakit yang lebih banyak, baru deh nambah asuransi swasta. Ingat ya, jangan kebalik. Oke, fondasi kesehatan udah aman nih. Sekarang kita naik satu level lagi. Tapi, lapisan proteksi yang satu ini, asuransi jiwa, aturannya beda. Nggak semua orang butuh loh. Terus, gimana cara kita tahu kita butuh asuransi jiwa atau enggak? Jawabannya itu cuma satu. Satu kata kunci yang penting banget. Dan kata kuncinya adalah tanggungan. Siapa sih tanggungan itu? Ya, orang yang hidupnya bergantung sama pemasukan kamu. Bisa pasangan, anak, atau bahkan orang tua. Kalau ada orang-orang ini di hidup kamu, maka asuransi jiwa itu jadi wajib. Titik. Tapi kalau nggak ada, ceritanya jadi beda total. Jadi, kalau kamu sekarang masih single, belum punya tanggungan, ya asuransi jiwa itu bukan prioritas utama. Kenapa? Karena uang premi yang harusnya kamu bayar tiap bulan, itu bisa banget dialokasin ke hal lain yang lebih penting saat ini. Contohnya, ya buat nambahin dana darurat atau mulai investasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang salah kaprah, yaitu nyampur adukin dua hal yang tujuannya beda 180 derajat, proteksi dan pertumbuhan. Coba deh kita lihat bedanya. Asuransi itu ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Tujuannya cuma satu, ngelindungin kita dari musibah biar nggak keluar duit banyak. Ini tuh biaya buat beli ketenangan. Sebaliknya investasi itu kayak kita nanam bibit pohon. Tujuannya buat numbuhin uang kita dari waktu ke waktu. Dua-duanya sama-sama penting, tapi fungsinya bener-bener beda dan nggak bisa ditukar-tukar. Nah, kesalahan fatalnya sering terjadi di sini nih. Pas ada yang nawarin produk paket komplit yang namanya unit link. Kedengarannya kan asik ya, asuransi dapat, investasi juga dapat. Tapi faktanya, seringkali produk gabungan ini malah bikin dua-duanya jadi nggak maksimal. Kuncinya di sini, kalau kita beli asuransi murni, preminya itu jauh lebih murah untuk perlindungan yang sama. Nah, sisa duitnya gimana? Sisa duitnya bisa kita masukin sendiri ke instrumen investasi murni, reksadana, saham, apapun yang potensi tumbuhnya jauh lebih gede. Karena nggak kepotong biaya-biaya asuransi yang seabrek, jadi kita dapat yang terbaik dari dua sisi, proteksi maksimal dengan biaya minimal, dan investasi maksimal tanpa potongan aneh-aneh. Oke, dari semua penjelasan tadi, gimana cara nyusunnya biar gampang diingat? Kita bisa pakai struktur piramida keuangan ini. Anggap aja, ini blueprint keuangan pribadi kamu. Urutannya wajib dari bawah ke atas ya, nggak boleh loncat. Langkah pertama, bangun fondasi. Ini isinya asuransi kesehatan, BPJS itu wajib, plus dana darurat. Ini harus kokoh dulu. Langkah kedua, baru kita mikirin proteksi, yaitu asuransi jiwa. Ingat, ini cuma kalau kamu punya tanggungan, porsinya kecil aja, 1-5% dari pendapatan udah cukup. Nah, kalau dua level bawah ini udah beres dan aman, baru deh kita bisa fokus menyerang di level paling atas, pertumbuhan lewat investasi. Jadi, aturan mainnya sederhana banget sebetulnya. Beli asuransi itu tujuannya buat jaga-jaga. Beli investasi tujuannya buat berkembang.
Jangan pernah berharap dapat untung dari asuransi, dan jangan pernah berharap investasi bisa ngasih proteksi kayak asuransi. Simpel kan? Gunakan alat yang tepat untuk tujuan yang tepat. Sebagai penutup, saya mau tenggalin satu pertanyaan buat kamu renungin baik-baik. Siapa orang yang hidupnya bakal susah secara finansial kalau besok kamu tiba-tiba nggak ada penghasilan lagi? Jawaban jujur dari pertanyaan itu, itulah yang akan nentuin langkah keuangan apa yang harus kamu ambil sekarang. Mulai dari sana, dan kamu nggak akan salah jalan.